Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Keutamaan salat fardu. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Surat An-Nisa 103. Artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini dapat diambil beberapa faidah. Pertama, sembahyang itu ada ketentuan-ketentuan waktunya yang kada boleh dilaksanakan sebelum ataupun sesudah waktunya. Yang kedua, dapat diambil faidah bahwa sembahyang 5 waktu itu waktu-waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung beberapa rahasia-rahasia yang ada di dalamnya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ini Allah menerangkan waktu sembahyang. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr wa qur'anal fajr. Dirikan sembahyang itu mulai tergelincir matahari sampai malam. Di situ ada 4 sembahyang, zuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'anal fajri, dan subuh. Nah, jadi waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dilewati daripada ketentuan-ketentuannya. Nah, oleh karena itu ulama-ulama khususnya ahli fikih mengatakan as-salatu qabla al-waqti la tasihhu wa tajibul i'adah. Sembahyang yang dilaksanakan sebelum waktunya tidak sah dan wajib mengulang, wajib mengembali, walaupun melalui perhitungan. Umpamanya perhitunganku ini waktu sudah masuk sembahyang, ternyata belum masuk. Nah, sembahyang itu kada sah dan wajib dibuliki, diulangi. Wassalatu ba'dal waqti ghairu maqbulah wa tajib taubah. Adapun sembahyang itu dilaksanakan sesudah waktunya tidak diterima oleh Allah dan wajib dia tobat. Misal sembahyang zuhur dilaksanakan jam 4, sembahyang asar dilaksanakan jam 6:30, sembahyang maghrib dilaksanakan jam 7:30. Nah, itu sembahyang sesudah waktunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib bertobat daripadanya. Menunda, melambatkan sembahyang itu. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah yang berbunyi fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apa itu maksudnya firman Allah? Wailun lil musallin, azab yang sangat bagi orang-orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai dalam sembahyangnya. Apa itu maksudnya wahai Rasulullah? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah menjawab, ta'khirus salah an waqtiha, melambatkan sembahyang daripada waktunya.
mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa yang besar. Allah mengancam wailun, azab yang sangat bagi orang-orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Memang ada pengecualian, beberapa kelompok yang kada berdosa mengeluarkan sembahyang daripada waktunya itu. Pertama, orang yang lupa, dia kada sadar, lupa karena kesibukan, karena apa, sehingga dia kada sadar, sehingga waktu sembahyang sudah habis tanpa disengajanya. Nah, ini kada berdosa. Yang kedua, orang yang guring sebelum waktu, tiba-tiba bangun sudah habis waktu. Nah, itu kada berdosa juga, melambatkan sembahyang dari waktunya. Misal jam 11:12 guring, 12 siang guring, dia bangun pukul 4, nah berarti zuhur tak keluar. Nah, ini kada berdosa karena dalam keadaan guring. Tapi kalau guringnya di dalam waktu, nah ini berdosa. Orang sudah azan zuhur, guring, bangun pas pukul 4, nah ini berdosa karena guringnya sesudah dalam waktu sembahyang zuhur. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Artinya, 5 kali salat yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya. Barang siapa yang mendatanginya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun daripadanya karena memandang inting terhadap kewajiban itu, maka ia mempunyai janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Kalau kita sembahyang 5 waktu dengan tidak menyia-nyiakan, artinya dalam waktu sembahyangnya, syarat rukun adabnya itu bagus, Allah berjanji memasukkan dia ke dalam surga. Allah berjanji, dan janji Allah itu pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mau menyalahi janjinya. Dan barang siapa yang tidak mendatanginya, maka ia tidak mempunyai janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke surga. Jika dia mau, maka dia menyiksanya, dan jika dia mau, maka dia memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau orang itu tidak melaksanakan sembahyang, atau melaksanakan sembahyang tapi kada sesuai dengan kewajiban-kewajibannya, Allah tidak berjanji memasukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Bisa masuk surga, bisa kada. Allah kada berjanji. Kalau orang itu memperinting sembahyang, banu kada, nah itu Allah kada memberi janji kepada dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Ubadah bin Samit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin azbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marratin fama tarawna dhalik yubki min daranihi qalu la syai'a qala sallallahu alaihi wasallam fa inna salawatil khamsa tuzhibuz dzunub kama yudhibul ma'ud darana. Artinya, perumpamaan salat 5 waktu, perumpamaan salat yang 5 waktu itu seperti sungai tawar yang melimpah di pintu salah seorang di antara kamu, di mana ia menceburkan dirinya padanya 5 kali dalam sehari. 5 kali sehari mandi. Maka apakah kamu berpendapat hal itu menyisakan dari kotorannya? Mun orang tuh 5 kali sehari mandi,
adalah badaki lagi awak. Mereka sahabat menjawab, tidak sedikit pun. Artinya berasih kalau orang 5 kali sehari mandi, 2 kali sehari mandi, gini bagus sudah. Bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat 5 waktu itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran tadi. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas salawati kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Artinya sesungguhnya salat-salat itu menghapus bagi apa dosa yang antara salat-salat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi sembahyang 5 waktu yang kita gawi itu menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil. Walaupun kita kada minta ampun, kita kada bertobat kepada Allah terhadap dosa kecil itu. Tapi kalau kita sembahyang 5 waktu, nah, menghapuskan dosa-dosa kecil itu selama dijauhi dosa-dosa besar.